'Cause now I found you. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Salam sehat luar biasa. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar. Kita masuk pada materi. Tahukah kalian kegunaan dari teks deskripsi? Nah, ini kegunaan teks deskripsi itu untuk memberikan laporan perjalanan atau gambaran tentang sesuatu, baik berupa benda, orang, alam, dan lain sebagainya. Contohnya itu ada di misalnya laporan perjalanan My Trip Adventure. Nah, itu juga salah satu contoh dari teks deskripsi. Ya, pengertian teks deskripsi itu sendiri adalah cara menggambarkan objek, tempat atau peristiwa secara jelas. Ya, tujuannya untuk penulisan deskripsi tersebut agar pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dibicarakan, dilihat, didengar, atau dialami. Jadi tujuan penulisan deskripsi itu supaya pembaca itu seolah-olah bisa merasakan secara langsung apa yang dibicarakan, apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan sesuatu, cirinya. Yang kedua, paragraf yang digambarkan atau dijelaskan secara rinci dengan melibatkan indera penglihatan, perasa, itu indera. Kemudian menjelaskan ciri fisik seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri psikis atau keadaan suatu objek yang dirinci. Ya, sekarang struktur teks deskripsi. Anak-anak tidak usah tulis ya, karena ibu sudah kirim materi. Kamu dengarkan saja supaya lebih mengerti ya. Ya, tidak usah ditulis karena ibu sudah kirim materi di WA group masing-masing wali kelas. Wali kelas pasti sudah dibagi di grup kelas. Ya, strukturnya yang pertama, urut-urutan dalam menyusun teks deskripsi itu. Pertama, identifikasi deskripsi, yaitu gambaran umum mengenai objek yang akan dideskripsikan. Menjelaskan secara umum objek yang akan ditulis. Yang berikutnya, ciri kedua itu disebut dengan deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu isinya tentang rincian mengenai objek yang akan dideskripsikan. Jadi penjelasan secara utuh tentang apa yang ditulis itu ada di bagian deskripsi bagian. Struktur yang ketiga, penutup, berisi mengenai kesan umum penulis mengenai objek. Sekarang kita masuk di jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi yang pertama disebut dengan teks paragraf deskripsi subjektif. Apa itu teks deskripsi subjektif? Yaitu teks yang menggambarkan objek menurut kesan penulis. Kedua, jenis teks paragraf spasial, yaitu teks yang menggambarkan objek menurut tempat, benda, atau ruang. Dan yang terakhir, nomor 3, disebut teks paragraf objektif.
yaitu teks yang menggambarkan objek menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi jenis teks deskripsi itu ada 3. Nah, sekarang ciri kaidah teks deskripsi. Ciri kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda, contoh sekolah, rumah, guru, teman, dan benda-benda lain yang bisa dipegang. Menggunakan kata benda. Kemudian yang kedua, menggunakan frase yang mengandung kata benda. Contoh frase, beliau adalah seorang kepala sekolah. Frase kepala sekolah, 2 kata yang memiliki 1 makna. Contohnya rendah hati, yang rendah hati. Ada frase mengandung kata benda, kepala sekolah, rendah hati. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Yang berikutnya mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, contohnya rajin, satu siswa yang rajin, sifat rajin. 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu kata kerja yang biasanya menggunakan imbuhan me. Siswa itu mengenakan seragam putih biru. Nah, ini ciri-ciri teks ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang berikutnya menggunakan kata kerja yang mengungkapkan pandangan penulis tentang subjek. Saya yakin buku itu murah. Pandangan penulis tentang subjek. Subjeknya adalah buku. Saya yakin buku itu murah. Menjelaskan, mengungkapkan tentang pandangan penulis tentang subjek. Yang keenam, mengandung kata kerja keterangan untuk memberikan informasi tambahan. Contohnya, keterangan di sekolah, di kantin, di kantor. Bisa juga mengandung kata depan, di, ke, dari. Kemudian mengandung bahasa kiasan. Bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contohnya, kulitnya lembut seperti benang sutra. Metafora itu mengandaikan, pengandaian, lembut seperti benang sutra. Nah, ini anak-anak contoh untuk melengkapi teks deskripsi yang rumpang. Ini sudah ada kalian kerja di LKPD ya. Nah, pengertian teks deskripsi, Ibu tanya, mungkin masih ingat apa itu tadi teks deskripsi? Siapa yang mau menjawab? Ibu silahkan. Ada yang mau menjawab, angkat tangan. Ada Violeta ya, Angelia ya. Sinaga. Ya, Violeta, mari silahkan Nona. Silakan Nona Violeta. Apa tadi deskripsi? Cara menggambarkan objek, tempat atau peristiwa secara jelas. Oke, bagus sekali. Terima kasih, jawabannya tepat, anak hebat.
kita bisa memberi tepuk tangan untuk Violeta ya. Tepuk tangan Tepuk tangan dari Zoom ya. Terima kasih Violeta. Yain pasti sudah paham karena sudah ada dijelaskan di LKPD, juga sudah ada di PowerPoint yang Ibu berikan juga sudah ada. Nah, sekarang tujuan dari penulisan teks deskripsi. Tujuannya untuk apa? Deskripsi di LKPD yang lalu. Ya, dari nama akun Francisca Dapa. Francisca Dapa. Mari Nona. Tujuan teks deskripsi adalah agar pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dibacakan, dilihat, didengar, dan dialami. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan. Bagus sekali. Semua sudah mendengarkan, sudah mengerti apa itu teks deskripsi, apa itu tujuannya, kemudian ciri-cirinya tadi bagaimana, ciri-ciri teks deskripsi. Masih ingat ciri-cirinya? Ada yang menjawab, silakan. Ciri-cirinya menggambarkan sesuatu, paragraf yang digambarkan atau dijelaskan secara rinci dengan melibatkan indera. 3. Menjelaskan ciri-ciri fisik seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri fisik atau keadaan suatu objek dengan rinci. Pintar sekali. Ciri-cirinya sudah ada di dalam penjelasan tadi ya. Nah, struktur teks deskripsi, ada strukturnya ya. Struktur teks deskripsi ada tadi? Ada deskripsi bagian, ya. Ya. Saya tahu jawabannya Ibu. Ya, silakan. Tolong ini Nona, Adi Evelyn, tolong perkenalkan nama dulu supaya ini untuk kalian semua juga kalau mau menjawab yang baru pertama kali menjawab, tolong sampaikan kalian punya nama, dari kelas apa, terus menjawab ya. Terima kasih. Iya. Ya, Pak. Kenalkan, nama saya Evelyn, saya dari kelas 7A. Iya. Jawabannya Siapa Nona? Siapa? Ulang. Evelyn. Evelyn. Ya, silakan. Dari kelas 7 apa? 7A. 7A. Silakan Nona. 1. Identifikasi. Ya, Gambaran betul. umum mengenai objek yang akan dideskripsikan. Ya, 2. betul. Deskripsi bagian. Ya. Rincian mengenai objek yang akan dideskripsikan. 3. Ya. Penutup. Penutup. Bagian mengenai kesan umum penulis mengenai objek tersebut. Ya, bagus sekali. Semuanya sudah paham? Semua sudah paham? Yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi sudah bisa dimengerti? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke. Jadi itu penjelasan yang Ibu bisa sampaikan untuk materi tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, yang terakhir ini jenis-jenis teks deskripsi. Ada jenis-jenis teks deskripsi tadi ya. Jenis-jenisnya ada berapa? Ada berapa bagian, sayang? Silakan. Ada Umbu Ovelino mencoba menjawab, ya? Iya. Umbu Ovelino. Silakan. Teks deskripsi subjektif, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi latihan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Umbu. Ya, hanya lupa perkenalkan nama. Akhirnya, Ya. untuk materi bahasa Indonesia yang Ibu sajikan pada pagi hari ini, kalian bisa mendengarkan, bisa mengerti, sehingga nanti pada pertemuan yang kedua, kita akan masuk pada bagian keterampilan menulis teks deskripsi. Jadi, dari pertemuan pertama, ini kalian dikenalkan mulai dari pengertiannya, tujuannya, jenisnya, bentuknya, sudah dijelaskan semua. Nanti pada pertemuan yang kedua akan Ibu jelaskan tentang cara penulisan teks deskripsi.
Itu saja yang Ibu bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak bisa lebih semangat dan ingat jaga kesehatan kalian. Kalau keluar pakai masker, habis pulang dari keluar, kalau sudah pulang dari luar rumah, cuci tangan, cuci kaki, supaya tetap terjaga kesehatannya. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan untuk Zoom materi bahasa Indonesia kelas 7. Apabila kalian ada hal yang perlu ditanyakan, bisa menanyakan di WA group. Itu saja. Terima kasih Pak Karel sebagai host. Sama-sama, Mama. Iya.